Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mencoba mempresentasikan uh, paper saya yang berjudul Design of Internet of Things Automatic Power Factor Collector or APFC for Home Electric Power Saving Using ESP 8266. Tapi saya akan mencoba mempresentasikan dalam bahasa Indonesia saja biar simple. Oke, kita mulai. Sebagaimana kita ketahui, penggunaan listrik di industri ataupun rumah tangga semuanya menggunakan pengukuran untuk mengetahui berapa banyak listrik yang sudah dipakai. Dan pemakaian listrik ini tergantung pada power factor dari peralatan rumah tangga yang dipakai. Jadi kalau kita menggunakan peralatan yang mempunyai beban reaktif, yaitu misalnya pompa air, mesin cuci, AC, kipas angin, dan peralatan elektronik. Nah, itu power yang digunakan tidak 100% berasal dari penggunaan power realnya, tapi berasal juga dari reactive power, yaitu dari lilitan atau induktansi yang timbul pada peralatan yang tadi saya sebutkan itu. Nah, ini mengakibatkan kerugian dari daya yang digunakan itu lebih besar daripada yang seharusnya, yaitu bisa pada kondisi-kondisi tertentu bisa sampai power faktornya 0,4, yang kalau dikonversi 1/0,4 itu sekitar 250% peningkatan penggunaan daya dari yang seharusnya dibayarkan. Oke, berikutnya, power factor itu seharusnya adalah mendekati 1 gitu ya. Jadi tidak mungkin 1, tapi sekitar 0,9 sekian itu sudah cukup ideal gitu ya. Nah, di sini kita lihat, jadi kalau penggunaan peralatan yang bersifat reaktansi tadi seperti motor dan sebagainya itu akan menyebabkan penggunaan power factor yang tidak optimal, dan di situ harus ada power bank ya, power bank atau penghemat daya yang mungkin sudah biasa dipakai dijual di umum, itu menggunakan penghemat daya yang sifatnya fix gitu. Jadi kalau kita penggunaan dayanya cuma misalnya 500 watt atau 1000 watt, sementara value yang di optimalkan untuk penghemat daya itu 2500 watt, maka di sini kita lihat value-nya tidak ideal gitu. Jadi dia optimal untuk penggunaan 2500 watt, tapi penggunaan daya kita cuma 400 atau 500 watt, sehingga di sini power faktornya bukan power faktor yang optimal yang bisa didapatkan. Jadi misalnya tadinya 0,4 jadi 0,75 atau berapa gitu ya, tapi tidak mendekati 1 gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu power factor itu selalu optimalkan secara aktif gitu oleh satu sistem. Nah, sistem yang saya maksud adalah sistem feedback control system ya, yang menggunakan modeling design, yaitu sistem aktif di mana ada controller, aktuator, proses, dan outputnya kemudian selalu di-adjust dari sensor ya. Nah,
menjadi value yang baru gitu. Value yang baru itu yang diharapkan akan selalu optimal dan menghasilkan output power factor yang optimal. Nah, kita lihat desain modelingnya seperti ini. Jadi reference value-nya adalah set power factor to unity. Kemudian di sini menggunakan microcontroller ESP8266 di mana ini adalah IoT ESP controller ya, yang nantinya bisa dimonitor dan bisa dikontrol dari internet. Nah, kemudian aktuatornya adalah solid state relay. Kenapa menggunakan solid state relay? Karena lebih robust, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Dan prosesnya dilakukan oleh kapasitor bank, dan kemudian sensornya menggunakan voltage dan current sensor. Nah, ini diharapkan adalah power faktornya bisa mendekati unity seperti yang kita inginkan. Nah, kita lihat kapasitor banknya adalah susunan dari kapasitor-kapasitor yang bisa kita seri ataupun paralel gitu untuk menghasilkan nilai kapasitor yang diinginkan. Sebagaimana kalau rumusan paralel tinggal dijumlahkan, tapi kalau kita seri adalah 1/X dari jumlah kapasitornya. Nah, itu bisa mendekati value yang ideal gitu ya. Seperti ini. Jadi bisa juga kombinasi paralel dan seri. Tapi pada implementasi kali ini kita akan coba kombinasi paralel saja karena sifatnya lebih sederhana, terutama dari sisi jumlah relay yang diperlukan. Nah, kita lihat dengan kombinasi kapasitor sebanyak 4 buah C1 sampai C4. Kita lihat di sini bisa menghasilkan 16 kombinasi kapasitor yang bisa diset oleh relaynya. Jadi di sini mulai dari 0 kalau mati semua, kemudian kalau satu kapasitor kedua kombinasi dengan ketiga, dan seterusnya sampai semua kapasitor menyala, itu menghasilkan 26,6 mikrofarad. Jadi dari nilai yang ini 1,5, 3,3, 6,8, 15 kombinasinya bisa menghasilkan 16 kombinasi. Lanjut. Nah, berikutnya kalau tadi ada kapasitor bank, kita bahas sekarang mengenai sensornya. Nah, dari sensor ini kita lihat ada 2 sensor. Yang pertama adalah voltage sensor. Voltage sensor ini sendiri dihasilkan dari sensing dari voltage input source yang sudah dikonversi menjadi output dari trafo, dan yang kemudian tegangannya tentu saja menjadi tegangan rendah, dan ini bisa koneksikan dengan voltage sensor dengan bantuan beberapa resistor. Kemudian berikutnya adalah current sensor. Current sensor ini memerlukan device tersendiri, rangkaian tersendiri. Karena apa? Karena untuk mengambil arus yang diperlukan, pemakaiannya ini memerlukan sensor yang diletakkan pada main power supply. Jadi di jala-jala yang keluar dari PLN kemudian masuk ke meter. Nah, setelah dari meter kita ambil salah satu kabelnya dan kita sensing dengan menggunakan current sensor, sehingga di situ terjamin bahwa ini adalah seluruh daya yang dipakai oleh rumah tersebut gitu. Nah, kemudian setelah dihubungkan dengan rangkaian elektronik, kita masukkan ke dalam voltage sensor yang sama dengan current sensor dengan voltage sensor yang sebelumnya, dan kemudian kita kombinasikan value-nya menjadi dua value yang bisa di sensing oleh algoritma dan program yang nanti kita buat. Nah, sementara itu controllernya sendiri menggunakan ESP8266. Di sini diagramnya seperti ini. Jadi di sini bisa dilihat di sini ada D0 dan D sampai D4 itu digunakan untuk
untuk koneksi ke relay sebagai output, kemudian ini ADC digunakan sebagai input dari uh, controller ini untuk mendeteksi tegangan. Nah, sementara tegangannya sendiri karena di sini cuma satu, kita menggunakan multiplexer sehingga bisa mengambil data voltage sensor maupun current sensor. Dan ini ukuran sebenarnya cukup kecil. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah solid state relay layout-nya. Kita tadi jelaskan di sini dari microcontroller ada 4 koneksi ke layout untuk men-set relaynya, dan ini diatur dengan 4 kombinasi dari binary combination. Nah, itu bisa kemudian digunakan untuk mendrive dari 4 relay yang sifatnya solid state. Di sini solid state kita gunakan karena lebih hemat daya, mungkin cuma 1/100 dari penggunaan kalau kita menggunakan real relay. Jadi karena ini adalah penghemat daya, jadi kita juga menggunakan desain yang sehemat mungkin penggunaan dayanya gitu. Jadi kalau desain seperti ini, penggunaan daya dari total seluruh rangkaian ini kurang dari 1 watt secara secara desainnya. Implementasinya mungkin bisa lebih dioptimalkan, mungkin bisa sampai 0,2 atau 0,3 watt. Nah, ini berikutnya adalah kapasitor bank tadi yang dihubungkan ke masing-masing relay. Jadi dari setiap relay ada 4, kita hubungkan dengan 4 kapasitor bank, dan ini yang tadi. Dan ini adalah real kapasitornya yang digunakan. Untuk C1 dan C4 kita menggunakan 2-in-1 kapasitor, jadi lebih ringkas. Dan ini kapasitor untuk C2 dan C3. Jadi kita lihat yang paling besar ukurannya sebenarnya C1, C4 itu sebenarnya kecil saja, dan totalnya ukurannya mungkin sebesar telapak tangan lah kira-kira untuk keempat kapasitor tersebut. Nah, berikut ini adalah algoritma dan sampling code yang digunakan. Algoritma ini kita flow-nya ya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita inisiasi WiFi dan web server, di mana web WiFi-nya ini adalah kita setting penggunaannya menjadi access point gitu. Bisa juga di setting menjadi WiFi WiFi client, dan kemudian di-connect ke internet sehingga nantinya si klien ini mendapatkan settingan atau mendapatkan koneksinya ke server utama gitu ya. Nah, dari situ mungkin bisa dikombinasikan dengan Bluetooth dan bisa otomatis nanti penggunaan yang lebih mudah gitu. Tapi kalau untuk yang simple, kita setting menggunakan setting sebagai WiFi access point, dan setiap device yang ingin melihat dari status ataupun mengkontrol device ini bisa menggunakan web server. Jadi kalau Android, yang paling mudah adalah menggunakan browser dari Android dan kemudian connect ke web server yang sudah tersedia di 8266 ini. Nah, setelah itu web servernya kita inisiasi, kemudian kita inisiasi multiplexer dan relaynya dari coding, dan setelah itu kita melakukan loop. Yang loop ini kira-kira bisa dilakukan sampai ke 1000 loop per second, sehingga akan mendekati real time respon maupun adjustment yang dilakukan oleh sistem ini. Nah, setiap loop ini yang pertama dilakukan adalah ukur current dan voltage dari
jala-jala PLN dan arus yang dipakai. Kemudian dari situ kita hitung power faktornya. Ini agak salah, di sini bukan measure tapi hitung power faktornya dari current and voltage itu, karena bisa dia dapatkan sudut yang diperoleh dari besaran arus dan besaran tegangan. Sudutnya bisa diperoleh, kemudian dari situ kita tahu sudutnya apakah unity atau kurang dari 1. Jadi kalau kurang dari 1 kita akan adjust. Di yang ketiga, apply control relay sebagaimana diperlukan. Kemudian setelah itu update statusnya di web server, dan kemudian ulang lagi loop ke sebelumnya. Jadi kalau masih belum pas, kita adjust lagi power faktornya, loop lagi sampai mendekati 1. Habis itu mungkin akan standby di situ pada current yang optimal, pada keadaan yang optimal, dan setelah itu nanti kalau ada perubahan beban akan di adjust lagi. Jadi setiap saat akan dideteksi dan di adjust. Nah, berikut ini di bawah adalah contoh dari codingannya di Arduino ya, dengan menggunakan Arduino IDE. Dan ini contohnya bagaimana melakukan pengukuran pada analog pin untuk meread sensor gitu. Jadi di sini contoh dari read sensornya, codingnya. Saya lanjutkan. Nah, dari hasil desain tadi, implementasinya pada testing yang awal kita bisa dapatkan sampai sekitar 85% power factor dapat dihasilkan gitu, dari berbagai load yang didapat untuk rumah tangga 0 sampai 2200. Nah, kemudian maksudnya rumah tangga 0 sampai 2200 watt. Nah, di sini sebenarnya kita bisa optimalkan lagi nilai-nilai dari kapasitor yang dipakai, sehingga power faktornya bisa lebih dekat lagi kepada 1 gitu ya. Nah, di sini mungkin ada sekitar 10%-an value yang harus dioptimalkan. Nah, di sini kita lihat untuk mendapatkan monitoring function yang bagus, yang mungkin nanti bisa ditampilkan dalam bentuk grafis dari web servernya. Nah, itu kita bisa maksimalkan tampilannya untuk versi yang selanjutnya. Sehingga pada dasarnya kalau bisa dilihat daily usage dari setiap rumah tangga, kira-kira akan seperti ini. Jadi ini grafik yang dihasilkan oleh pemakaian rumah tangga dari listrik PLN dari jam 00 sampai jam 24. Kita lihat paling besar kira-kira jam 6 sampai jam 7 malam gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita lihat mungkin hal-hal yang perlu dioptimalkan. Antara lain adalah bagaimana membuat sistem ini, device ini bisa lebih kompak. Mungkin ukurannya idealnya tidak lebih besar dari colokan listrik atau power charger buat handphone, atau lebih besar dari itu, dan kemudian lebih besar sedikit dari itu. Tapi kemudian di sini yang perlu dioptimalkan adalah bagaimana membuat current sensor ini mudah untuk diinstal. Yang kedua isunya, jadi current sensor ini biar optimal, dia harus mengambil kabel yang terhubung langsung ke main kabel listrik yang digunakan oleh seluruh isi rumah gitu. Jadi kalau bisa saja kita pakai untuk cuma satu colokan multi colokan, tapi itu nanti cuma akan menghasilkan optimasi pada colokan power yang
di situ saja gitu. Jadi di sini memang perlu sedikit cara bagaimana untuk menginstal dengan mudah ke uh, listrik PLN yang utama gitu, karena itu biasanya ada di bawah langit-langit atau di dinding luar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menghasilkan integrasi yang lebih generik dan mudah untuk dipakai. Dan di sini kita sarankan mungkin memakai web server yang terhubung ke internet, sehingga kalau kita gabungkan dengan menggunakan Bluetooth maka bisa menghasilkan auto inisialisasi gitu. Jadi bisa setting yang hampir tanpa manual setting, kira-kira begitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.